khususnya masalah-masalah fikih, masalah-masalah qiraah. Bagaimana ada namanya qiraah sab'ah. Adapun qiraah sab'ah ini adalah sebuah kasih sayang seorang Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabatnya yang bagaimana dialek atau lahjahnya itu penuturan katanya tidak sama dengan orang-orang lain, maka dibolehkan. Itu asal mulanya. Maka perbedaan bukanlah suatu untuk dibuat konflik, tapi perbedaan adalah suatu yang bersifat keindahan dan bentuk kasih sayang. Langsung ke ayat Al-Quran yang menjelaskan perintah berdamai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Anfal ayat 61. Yang artinya jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau padanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi di tafsir Al-Muyassar mereka condong untuk meninggalkan peperangan dan keinginan untuk menjalin perdamaian. Maka condonglah kepada hal itu. Jadi di tafsir Al-Muyassar ini menjelaskan bahwa ayat ini ingin berdamai. Sesungguhnya Dia Maha mendengar ucapan-ucapan mereka, lagi mengetahui niat-niat mereka. Nah, untuk tafsir Al-Madinah, pengawasan Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, jika musuh menginginkan perdamaian dan berhenti dari peperangan, maka terimalah perdamaian mereka. Lalu serukanlah urusan Allah. Maka Allah Maha mendengar apa yang mereka katakan dan mengetahui. Nah, ini yang mungkin sering kita dengar bahwa surat Ali Imran 103 ini menjadi semua rujukan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Maka berpegang teguhlah kamu pada tali Allah, janganlah bercerai-berai. Wadhkuru nikmatallahi alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Jadi berpegang teguhlah pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Kita hendaknya banyak di fenomena di kita ini saling mencaci maki, saling menyalah-nyalahkan, saling mengkafir-kafirkan. Padahal di ayat Ali Imran ini, wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Berpegang teguh pada tali Allah. Ya, persatuan dan kesatuan itu harus dijaga. Jangan sampai hanya karena satu golongan atau satu perbedaan membuat kita terpecah belah. Karena intinya tadi yang saya sampaikan, Ping Sewu, perbedaan adalah sesuatu yang tidak untuk diselisihi atau dikonflikkan, tapi perbedaan itu adalah sebuah rahmat, adalah sebuah kasih sayang. Macam-macam persaudaraan dalam Islam. Satu, innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah. Fa'aslihu baina akhwarikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi penafsiran ini kami ambil beberapa kesimpulan. Pertama, Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir menjelaskan orang mukmin adalah saudara seagama, maka disatukan prinsip iman, wajib mendamaikan. Yang bersengketa, yang berselisih, yang berkonflik harus didamaikan. Yang kedua, dan artinya persaudaraan yang dimaksud ayat di atas hendaknya rasa cinta, perdamaian, kerjasama, persatuan, landasan utama masyarakat Muslim. Hendaklah perselisihan tentang anomali yang politik kepada begitu suatu kerja agar mereka melanggar anomali bukan prinsip kaidah Islam.
Dan juga menurut Quraisy Shihab, jadi kalau telah kita mengetahui siapa itu Quraisy, mungkin kita hanya mengetahui dari Najwa Shihab ya. Beliau adalah presenter atau dia adalah yang sangat tegas mengkritik pemerintah. Nah, kalau kita tahu Muhammad Quraisy Shihab ini adalah profesor pertama dari Indonesia di Universitas Al-Azhar Mesir, insya Allah. Jadi dalam tafsirnya beliau merujuk kata akun di atas biasa bentuk jamak, biasa menunjukkan kepada persaudaraan yang tidak hanya terulang 7 kali. Kesemuanya digunakan untuk menunjukkan saudara seketurunan, kecuali pada surat Al-Hujurat ayat 10. Hal ini sebenarnya tidak mengisyaratkan bahwa persaudaraan yang terjalin bersama Muslim adalah persaudaraan yang dasarnya implikat dan sekali atas dasar persamaan iman. Kedua adalah persaudaraan seketurunan, walaupun kedua ini dalam pengertian hakiki. Dengan demikian tidak ada alasan untuk memutuskan hubungan persaudaraan. Jadi kalaulah dia itu bukan saudara kita secara nasab atau secara keturunan, dia adalah saudara kita secara iman. Dan kalaupun dia bukan saudara kita seiman, maka dia saudara semanusia atau sesama manusia. Allahu yarham. Strategi Al-Quran. Bagaimana strategi Al-Quran meleraikan perbedaan? Untuk yang pertama, ditemukan pandangan pemahaman kita dengan ajaran meski bertolak cara menganggap kita benar, kemungkinan salah sebaliknya. Kemungkinan benar, kemungkinan salah. Jadi kebenaran itu mutlak dari Allah. Kita hanya berikhtiar. Kalau kita tahu bahwa kebenaran milik Allah, kita tidak akan melihat sebuah yang kita pandang salah itu kita hujat, tidak, tapi kita bimbing. Beberapa kita mungkin kalaulah kita tahu orang-orang yang maksiat itu senantiasa berdoa agar bisa berhenti pada maksiatnya, kita tidak akan menyalahkan orang-orang itu karena bagaimana perjuangan dia melepaskan diri dari maksiat. Allah yarham. Dua, mengemukakan pendapat yang harus dengan niat dan tulus, kebenaran dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, hendaklah menghadapi perbedaan dengan cara yang mencari persamaannya, bukan mempertajam perbedaan. Kembali lagi yang tadi kita sampaikan di awal bahwa perbedaan itu adalah bentuk dari kasih sayang, bukan bentuk yang harus diselisihi atau dikonflikkan. 4, hilangkan prasangka-prasangka anggapan negatif pada kelompok lain. Benih konflik dari prasangka tersebut. Kesimpulan, makalah ini dibahas strategi diajarkan. Pentingnya toleransi, penghormatan, musyawarah, keadilan, hikmah, nasihat, dan menjaga keharmonisan sosial. Sekian dan terima kasih. Allah yarham wa aqwamut thoriq. Mungkin setelah ini ada pertanyaan, silakan kami tampung dulu. Silakan teman-teman, kami buka pintu pertanyaan. Mungkin untuk sekarang dilanjut dulu ke kelompok 14 ya, Kak. Nanti Oh, pertanyaannya di akhir. baik, silakan dilanjut ke kelompok selanjutnya. Saya Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Izin ambil alih ya. Saya dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi pesantren sebagai pusat dakwah Islam. Di sini saya ditemani dengan rekan saya yaitu Kak Yogi Amora ya. Langsung saja. Latar belakang masalah dari makalah ini, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki berbagai lembaga pendidikan Islam yang berperan penting dalam pembentukan karakter dan pemahaman agama masyarakat. Salah satu lembaga pendidikan Islam yang paling tua dan berpengaruh adalah pesantren. Pesantren telah ada sejak berabad-abad yang lalu dan terus berkembang hingga saat ini, memainkan peran sentral dalam dakwah Islam di Indonesia. Pesantren sebagai pusat dakwah Islam tidak dapat dipandang sebelah mata. Pesantren bukan hanya menjadi tempat pendidikan agama bagi santri, tetapi juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial di masyarakat sekitarnya. Dalam konteks dakwah, pesantren memiliki fungsi yang sangat luas, mulai dari mendidik para santri menjadi dai, hingga menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi pesantren dalam menjalankan perannya sebagai pusat dakwah Islam tidaklah sedikit. Selain itu, keberagaman budaya dan tingkat pemahaman agama yang berbeda di kalangan masyarakat Indonesia juga menambah kompleksitas dalam dakwah Islam. Pesantren harus mampu menjawab tantangan ini dengan pada ajaran Islam yang rahmatan. Mau jahitan beli bola tuh aku ngasih mereka tapi nggak ada yang buat anak perempuan. Mau beli masak-masakan belum ngerti. Masuk ke bagian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah pesantren di Indonesia. Yang kedua, apa peran pesantren dalam sejarah Islam Indonesia. Yang ketiga, bagaimana strategi dan metode dakwah pesantren. Yang keempat, bagaimana kiai dan santri berperan sebagai agen dakwah ideal. Kemudian tujuan makalah. Adapun tujuan makalahnya yaitu sebagai berikut: mengetahui dan memahami sejarah pesantren di Indonesia, mengetahui dan memahami peran pesantren dalam sejarah Islam Indonesia, mengetahui dan memahami strategi dan metode dakwah pesantren, mengetahui dan memahami peran kiai dan santri sebagai agen dakwah ideal. Masuk ke pembahasan pertama yaitu sejarah pesantren di Indonesia. Awal mula pesantren. Menurut Abdul Karim Zaidan, dalam dasar-dasar ilmu dakwah, pesantren mulai muncul seiringan dengan masuknya Islam ke Indonesia yang dibawa oleh para pedagang, ulama, dan mubalik dari Timur Tengah, India, dan Tiongkok pada abad ke-13. Pada awalnya, penyebaran Islam dilakukan melalui jalur perdagangan dan pernikahan, yang kemudian berkembang menjadi pusat-pusat pembelajaran agama di rumah-rumah para ulama, dan dari sinilah cikal bakal pesantren mulai terbentuk. Dalam konteks sejarah pesantren di Indonesia, kita bisa merujuk pada beberapa ayat Al-Quran yang relevan dengan konsep pendidikan dan dakwah. Salah satunya yaitu dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam tafsir Ibnu Katsir pada jilid ke-8 halaman 68 sampai 70 menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan etika dalam majelis ilmu dan menghormati sesama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk memberikan ruang dalam majelis agar lebih banyak orang yang dapat belajar. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa orang-orang berilmu memiliki derajat yang tinggi karena ilmu mereka. Kemudian perkembangan pesantren. Perkembangan pesantren pada masa kerajaan itu sangat pesat pada masa kerajaan Islam di Indonesia, seperti Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, dan Kesultanan Banten. Pada masa ini, pesantren berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tempat para santri mempelajari berbagai disiplin ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Pesantren juga menjadi pusat dakwah yang menyebarkan ajaran Islam ke masyarakat luas. Dalam referensi ilmu dakwah oleh Dr. Andes Haji Masdar Helmi, disebutkan bahwa pada masa penjajahan Belanda, pesantren menjadi salah satu benteng pertahanan umat dalam mempertahankan identitas dan ajaran agama. Pesantren juga berperan aktif dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia dengan banyaknya ulama dan santri yang terlibat pada perjuangan melawan penjajahan. Masuk ke era modern dan tantangan pesantren. Memasuki era modern, pesantren menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga relevansi di tengah perkembangan zaman. Abdul Karim Zaidan dalam dasar-dasar ilmu dakwah menjelaskan bahwa pesantren harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang terjadi. Pesantren perlu memperbaharui metode pengajaran dan dakwahnya agar dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, termasuk melalui media digital. Menurut Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab pada volume 2 halaman 702 sampai 205, ayat ini ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 286 ini mengandung prinsip bahwa segala beban dan ujian yang diberikan Allah kepada manusia sesuai dengan kapasitas mereka. Dan di dalam ayat itu terdapat doa yang mencerminkan kerendahan hati dan kesadaran manusia akan keterbatasannya serta keyakinan bahwa Allah akan memberikan pertolongan dalam menghadapi setiap tantangan. Selanjutnya, memasuki peran pesantren dalam sejarah Islam di Indonesia akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Yogi Amora. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Nida atas paparannya. Baik teman-teman, saya ingin lanjutkan terkait dengan pembahasan kita siang hari ini dengan judul pesantren sebagai pusat dakwah Islam. Oke, saya akan
melanjutkan apa yang disampaikan Mbak Nida tadi, yaitu poin yang kedua, yaitu peran pesantren dalam sejarah Islam di Indonesia. Pesantren memiliki peran penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Lembaga pendidikan tradisional ini tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tapi juga berfungsi sebagai tempat pendidikan sosial dan budaya. Dalam bukunya, Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa pesantren mulai muncul seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia yang dibawa oleh para pedagang, ulama-ulama, kemudian mubalik dari berbagai negara, ada yang dari Timur Tengah, India, Tiongkok, yaitu sekitar abad ke-13. Pesantren berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tempat para santri mempelajari ilmu-ilmu agama seperti Quran, hadis, fikih, dan tasawuf. Selain itu, pesantren juga berperan sebagai pusat dakwah yang menyebarkan Islam kepada masyarakat sekitar. Peran ini menjadi penting dalam mempertahankan dan mengembangkan ajaran Islam di Nusantara. Salah satu kisah terkenal adalah tentang Sunan Ampel, salah satu dari Wali Songo yang kita ketahui. Beliau mendirikan pesantren di Ampel, Surabaya. Pesantren ini menjadi pusat pendidikan Islam yang sangat berpengaruh. Sunan Ampel mengajarkan tidak hanya ilmu agama, tapi juga nilai-nilai moral dan etika. Para santrinya, termasuk Sunan Giri dan Sunan Bonang, kemudian menjadi wali songo yang kita ketahui bersama, menjadi ulama besar yang menyebarkan Islam ke berbagai daerah di Jawa. Di era modern, pesantren menghadapi berbagai tantangan baru seperti globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial. Namun pesantren terus beradaptasi dengan mengintegrasikan ilmu agama dan pengetahuan umum serta berperan dalam pendidikan karakter dan kebangsaan. Di era modern, pesantren menghadapi berbagai tantangan baru seperti globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial. Namun pesantren terus beradaptasi dengan mengelaborasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Seperti contoh pesantren modern Darussalam Gontor yang didirikan pada tahun 1926 oleh Kiai Haji Imam Zarkasi wa akhwatuhu adalah contoh pesantren yang berhasil mengadaptasi pendidikan modern. Pesantren Gontor mengkombinasikan kurikulum agama dan umum serta mengajarkan bahasa asing seperti Arab dan Inggris. Menurut Dr. Andes Haji Master Helmi, pesantren memainkan peran vital dalam mempertahankan identitas keislaman selama masa penjajahan Belanda. Pesantren menjadi benteng pertahanan umat Islam, mengajarkan nilai-nilai agama, semangat perjuangan, nasionalisme kepada para santri. Pesantren juga berperan dalam gerakan perlawanan terhadap penjajahan. Dengan banyak ulama, para kiai-kiai santri yang terlibat langsung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pesantren juga mengajarkan keberanian, solidaritas, dan kesetiaan terhadap tanah air yang menjadi modal penting dalam perjuangan melawan penjajah. Muhammad Nasir dalam bukunya Fiqh Dakwah menekankan peran pesantren dalam membina kader-kader dakwah yang tangguh. Pesantren tidak hanya mendidik para santri dalam ilmu agama, tapi juga mempersiapkan mereka sebagai dai yang siap terjun di masyarakat. Pesantren memberikan pendidikan yang komprehensif, mencakup aspek spiritual, intelektual, dan sosial.
Kader-kader dakwah yang dihasilkan pesantren berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam, membimbing masyarakat, dan mengatasi berbagai tantangan di era modern ini. Kemudian yang ketiga, strategi dan metode dakwah pesantren. Strategi menurut Arifin adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan. Jadi merumuskan strategi dakwah berarti memperhitungkan kondisi dan situasi yang akan dihadapi di masa depan guna mencapai efektivitas atau mencapai tujuan. Dengan strategi dakwah berarti dapat ditempuh beberapa cara, memakai komunikasi secara sadar untuk menciptakan perubahan pada diri khalayak dengan mudah dan cepat. Dalam pengertian istilah dakwah menurut para pakar dakwah diartikan sebagai berikut. Yang pertama, pengertian atau istilah dakwah menurut Profesor Toha Yahya Qomar, Toha Yahya Umar, menyatakan bahwa dakwah Islam sebagai upaya mengajak umat dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Kemudian ada pengertian juga menurut Syekh Al-Mahfud dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin, memberikan definisi dakwah yaitu mendorong manusia agar berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk Allah, menyeru mereka berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian ada pengertian dakwah juga menurut Hamzah Yakub, mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak umat manusia dengan kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasul-Nya. Lalu berikut merupakan strategi dakwah pesantren di Indonesia. Yang pertama ada pendekatan kultural. Poinnya adalah budaya lokal. Pesantren sering menggunakan budaya lokal dalam dakwahnya untuk lebih mudah diterima oleh masyarakat. Misalnya penggunaan seni tradisional, wayang kulit, gamelan, dan tari-tarian. Kalau di pondok saya itu menggunakan pendekatan janengan, juga pernah terjadi. Janengan itu nek bahasa Brebes iki terbangan. Kalau yang mungkin bahasa yang terkenal janengan. Sebagai dakwah, karena dulu banyak sekali orang-orang yang suka kepada grup-grup janengan di pesantren-pesantren saya. Kemudian yang kedua, pendidikan formal dan non formal. Di pondok pesantren itu ada madrasah diniyah, ada juga sekolah formal. Beberapa pesantren memiliki sekolah formal yang mengajarkan kurikulum nasional selain ilmu agama, sehingga santri juga mendapatkan pendidikan yang menyeluruh, bukan hanya melulu terkait dengan ilmu-ilmu agama. Kemudian pengembangan ekonomi umat. Di pesantren juga ada koperasi atau usaha-usaha ya kayak seperti kantin dan sebagainya. Pesantren mendirikan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi santri dan masyarakat. Santri kon ngingu wedhus apa kon ngingu apa misalnya kon hasilnya dibagi rata kalau hasilnya nggak pesantren. Kemudian penggunaan teknologi di pesantren juga ada media sosial. Pesantren memanfaatkan medsos seperti Facebook, Instagram, dan YouTube untuk menyebarkan dakwah. Di pesantren saya juga ada, kalau mau di follow juga silakan. Namanya pondok saya adalah Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumaddin, seperti itu. Silakan dicari di Google, di Facebook, di Instagram, itu ada juga. Kemudian kegiatan sosial, layanan kesehatan,
di pesantren juga seringkali mengadakan bakti sosial berupa layanan kesehatan gratis. Di pondok saya kemarin ada apa namanya, donor darah dan sebagainya. Itu banyak sekali. Apalagi di era apa namanya, di era corona kemarin juga di pondok saya ada vaksinasi dan sebagainya, dan itu diikuti oleh seluruh masyarakat di sekitarnya. Kemudian metode ceramah, ya ini juga tentu sudah kita pahami bersama bahwa pimpinan-pimpinan pondok pesantren atau bahkan ustadz-ustadz yang ada itu memberikan ceramah di kampung-kampung, di wilayah-wilayah sekitarnya untuk menyebarkan dan menyadarkan masyarakat terkait dengan apa namanya, terkait dengan ilmu agama. Kemudian metode diskusi dan tanya jawab. Ada juga halaqah kecil seperti terkait dengan suatu topik tertentu. Majelis taklim ya jelas, masyarakat juga ikut ngaji di pesantren, misalnya di pondok saya ada apa namanya, pengajian kliwonan, dan itu diikuti oleh orang-orang tua di sekitar pondok pesantren. Kemudian metode praktik langsung seperti amalan harian. Membiasakan santri untuk melaksanakan amalan harian seperti sholat berjamaah, puasa, dan membaca Al-Quran. Kegiatan keagamaan, mengadakan kegiatan PHBI, peringatan Hari Besar Islam, seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan lain sebagainya. Kemudian ada metode tarbiyah, pengajaran kitab kuning, mengajarkan kitab-kitab klasik yang menjadi rujukan utama dalam ilmu agama Islam. Kemudian peran kiai yang selanjutnya, poin yang keempat, peran kiai dan santri sebagai agen dakwah dia. Kiai merupakan tokoh sentral dalam pesantren dan memiliki peran yang sangat penting dalam dakwah Islam. Kiai menanamkan nilai-nilai moral dan etika Islami pada para santri dan masyarakat, membentuk karakter mereka agar menjadi individu yang berakhlak mulia. Kiai juga sering terlibat dalam aktivitas sosial dan politik. Mereka menjadi tokoh yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat sehingga dapat mempengaruhi kebijakan publik serta memberikan kontribusi dalam pembangunan sosial. Peran santri sebagai agen dakwah. Tentunya karena santri juga belajar kepada kiai, maka santri tentunya akan menjadi penerus bagi dakwah Islam. Salah satunya di segi penyebaran ilmu agama, kemudian penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan, aktivitas sosial dan dakwah, itu semua santri terlibat di soal-soal itu. Penyebaran ilmu agama, penerapan nilai-nilai Islam di masyarakat, dan kemudian aktivitas sosial dan dakwah. Dengan peran-peran tersebut, pesantren yang memiliki kiai dan santri tetap relevan dalam perkembangan zaman sekaligus menjaga dan meneruskan tradisi Islam yang kuat di Indonesia. Mungkin seperti itu dulu Mbak Nida, mungkin bisa dilanjutkan ke kesimpulan atau saya langsung saja kesimpulan. Iya, langsung saja Kak. Oke, kesimpulan. Tadi sudah disampaikan pesantren telah memainkan peran penting dalam sejarah Islam di Indonesia sebagai pusat pendidikan dan dakwah melalui pembahasan yang telah dilakukan. Dapat disimpulkan beberapa poin utama mengenai peran pesantren. Yang pertama, sejarah dan perkembangan pesantren. Pesantren telah ada sejak masa awal penyebaran Islam di Nusantara dan terus berkembang sampai saat ini, apalagi kemarin ada program dari pemerintah Ayo Mondok dan sebagainya. Pesantren menjadi lembaga pendidikan tradisional yang khas dengan sistem pengajaran yang komprehensif dan mendalam dalam ilmu agama Islam.
Yang kedua, peran pesantren dalam pendidikan dan dakwah. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tapi juga sebagai pusat dakwah yang menyebarkan ajaran Islam. Kiai dan santri menjadi agen of change utama dalam dakwah, baik melalui pendidikan formal maupun kegiatan keagamaan dan sosial. Strategi dan metode dakwah di pesantren. Yang ketiga, pesantren menggunakan berbagai metode dakwah seperti pengajian, ceramah, kajian kitab kuning, serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Metode ini menggabungkan pendekatan hikmah dan pelajaran yang baik sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Kemudian yang terakhir ada peran kiai dan santri sebagai agen dakwah. Kiai berperan sebagai pemimpin spiritual, pendidik utama, dan penasihat masyarakat. Sementara santri menerapkan dan menyebarkan ilmu yang mereka terima di pesantren. Kombinasi ini memastikan bahwa dakwah yang dilakukan akan efektif dan berkelanjutan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan pembahasan makalah yang berjudul Pesantren sebagai Pusat Dakwah Islam. Terima kasih. Ya, Kembalikan ke Mbak Nida. ya terima kasih. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Silakan. Ada pertanyaan kepada kelompok 13. Ada kelompok 13. Halo, kelompok 13-nya ada, Kak? Ada siapa lagi yang itu? Pertanyaan kepada kelompok 13, bagaimana strategi dakwah Nabi yang paling ampuh di saat berdakwah? Bagaimana strategi paling ampuh Nabi SAW saat berdakwah? Sedangkan dakwah pada zaman Nabi banyak perbedaannya dan juga banyak perselisihannya. Terima kasih. Baik, dakwah ketika zaman Nabi Muhammad, bagaimana strateginya? Sebagaimana apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Wa qala lahu qulu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Dan katakanlah kepadamu perkataan yang lembut, semoga dengan itu dia itu mengingat dan takut. Jadi dalam konteks ayat ini, bagaimana ajakan Nabi itu dengan lembut, dengan agar mereka itu takut dan mengingat kepadanya siapa yang sebenarnya itu. Sebenarnya kebenaran itu kita sudah tahu. Bagi anak-anak yang sudah balik itu sudah tahu kebenaran itu seperti apa. Cuman karena kebodohan dan keegoisan kita tertutup.
Jadi antara dua itu kita dengan cara yang lembut. Allah ya. Ada lagi pertanyaan tentang kelompok 13 mungkin perbedaan. Dan dalam ayat yang lain dijelaskan juga in kunta syadidan qalilan qabilan fadlu ilaik. Jadi kalaulah kamu berperangai keras tentulah engkau Muhammad dijauhi pasti. Nah, jadi bagaimana kelembutan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah? Mungkin kelompok 14 menjawab pertanyaan yang amat salah di obrolan mungkin bisa dibantu. Kelompok 14 langsung dijawab saja. Ada pertanyaan yang sangat sulit dari Ustadz Zahlabi, yaitu dapatkah mungkin bisa menyebutkan contoh konkret bagaimana sebuah pesantren berhasil menjalankan dakwah yang efektif. Kita tahu bahwa dakwah itu terkait dengan apa namanya, agar masyarakat bisa lebih islami, bisa lebih apa namanya, baik lagi di kehidupannya. Contoh konkret di Pondok Raya itu daerah Sugian, itu di Cilacap yang dulunya itu eh, orang-orang abangan, kejawen kuno, kemudian datang seorang kiai dari daerah Wonosobo, kemudian mendirikan pesantren saya namanya Pesantren Aliyah Ulumatin. Kemudian kiai mendirikan apa namanya, mendirikan langgar kecil, kemudian berbaur dengan masyarakat, mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan bersama. Seiring berjalannya waktu, kemudian lambat laun para masyarakat mampu untuk menyesuaikan dengan kiai. Kiai memberikan dampak positif terhadap kehidupan mereka, sehingga kemudian masyarakat bisa didoktrinasi, bisa diberikan pemahaman yang benar terkait dengan kehidupan di dunia ini, sehingga ya seperti itu, sehingga dakwahnya bisa terlaksana dan efektif. Dan sekarang hampir seluruh di daerah saya di Sugian itu hampir semuanya eh, memiliki apa namanya, apa, memiliki ritual-ritual agama Islam yang baik, tidak hanya ritual-ritual Jawa, walaupun semuanya belum belum ada beberapa dusun yang masih abangan, tapi saya kira ini efektif dengan datangnya kiai dan santri mampu melaksanakan dakwah yang positif di masyarakat. Seperti itu Ustadz Sahlabi mungkin yang bisa saya jelaskan, mungkin Pak Nida bisa menambahkan.
Silakan, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Kak. Silakan. Ya. Perkenalkan, saya Safira dari kelas A, mau bertanya untuk makalah yang ke-14. Disebutkan bahwasanya pesantren sebagai agen terbesar dalam dakwah gitu ya. Apa tadi? Agent of change utama gitu ya. Eh, Bagaimana yang kita ketahui yang namanya agen perubahan itu pasti tidak jauh dengan yang namanya tantangan dan juga harus pintar-pintar untuk mencari peluang supaya terwujud sebuah perubahan yang lebih baik seperti itu kan. Sedangkan di zaman sekarang, zaman modernisasi, globalisasi, eh, pluralisme dan juga teknologi, gitu ya. Yang mau saya tanyakan adalah pertama, bagaimana pesantren menghadapi tantangan modernisasi? Apakah pesantren itu perlu melakukan adaptasi terhadap perkembangan zaman? Itu. Kemudian mengenai globalisasi, bagaimana cara pesantren menjaga nilai-nilai tradisionalnya di tengah arus globalisasi? Selanjutnya, mengenai pluralisme, bagaimana pesantren dapat menyikapi keberagaman agama dan budaya yang di Indonesia gini ya? Dan bagaimana juga pesantren dapat membangun toleransi antar umat beragama. Seperti itu, Kak. Dan yang terakhir, mengenai teknologi, bagaimana pesantren memanfaatkan teknologi untuk mendukung kegiatan dakwah. Seperti itu. Terima kasih. Angel temen teneng. Apa J? Pelan-pelan dong, bos. Baik, Izin mungkin men- bisa mau kok Mbak Nida. Monggo Mbak Nida, ini ada 5 pertanyaan. sebagian. Pertanyaan yang pertama izin menjawab, bagaimana pesantren menghadapi modernisasi? Salah satunya yaitu ada cara dengan menyelenggarakan pendidikan formal seperti madrasah, sekolah umum, dan perguruan tinggi. Ada juga merevitalisasi pola kepemimpinan pesantren agar lebih terbuka terhadap perubahan zaman, ataupun memprioritaskan pendidikan pada sistem sekolah formal dan penekanan bahasa Arab modern.
Apa tadi pertanyaannya, Kak? Pertanyaannya, bagaimana pesantren menghadapi modernisasi? Sudah bisa dijawab belum? Bisa ditambahkan, Kak? Baik, pesantren itu iya tadi ya harus bisa menyesuaikan zaman. Ya, zaman sekarang itu media sosial ya yang paling berpengaruh gitu ya. Maksudnya sehari-hari pasti masyarakat kita, terutama Indonesia gitu ya, yang punya HP itu pasti tiap hari melihat media sosial tuh. Makanya kalau kita dari pesantren untuk menghadapi modernisasi ya harus menyesuaikan zaman gitu. Ya, bisa jadi dengan cara kita juga buat media sosial gitu melalui media sosial, entah YouTube, IG yang mungkin ya atau TikTok itu kemudian di-share. Banyak sih sekarang yang dilakukan oleh para kiai ya yang maksudnya bisa menyesuaikan zaman gitu. Jadi nggak cuma sebatas di tempat lingkungan pesantren itu saja, tapi untuk lebih luas jangkauannya. Karena itu karena kita bahasnya modernisasi, zaman sekarang itu sudah globalisasi, meluas bahkan sampai ke seluruh dunia bisa melihat gitu kan, tergantung nanti linknya atau FYP gitu juga bisa. Itu salah satunya melalui media sosial. Ya. Tapi zaman sekarang juga tadi juga harus hati-hati ya. Dalam artian hati-hati juga harus mengikuti panduan yang berlaku sama pihak-pihak media sosial kayak YouTube kan ada aturannya gitu ya, ada kebijakan dan juga aturan yang telah disepakati dari sananya gitu. Ya kita itu tuh ya memanfaatkan media sosial ya untuk menyampaikan ya tadi kan pusat studi ilmu ya yang disampaikan tadi judulnya pesantren sebagai pusat dakwah Islam. Jadi sekarang itu nggak cuma pesantren sudah bahasanya itu konotasi pesantren itu lebih disebarkan melalui agen-agen tadi yang disampaikan bahwa santri itu sebagai agen. Tadi saya sempat baca tadi ya. Jadi gunanya santri ya nggak cuma Pak Yenya saja ya. Kadang nyun sewu ya, mohon maaf ya, kadang Pak Ye kita kan masih gaptek ya karena bisa jadi mungkin dulu belum ada HP, belum sempat pegang HP. Jadi bisa jadi nggak terlalu paham tentang masalah teknologi. Jadi kita sebagai santri juga harus peka gitu, nggak cuma hanya manut saja, tapi kita harus peka. Bagaimana sih untuk mengembangkan atau bahasanya itu kualitas kita bisa lebih baik lagi gitu ya. Jadi sekarang banyak itu pondok-pondok yang mulai belajar itu dengan teknologi gitu ya, mengembangkannya dengan cara memberikan pelatihan banyak juga gitu. Nah, itu salah satu salah satu cara yang dilakukan oleh dari pihak pesantren untuk menghadapi zaman modernisasi ini dan juga menyampaikan juga ya tabelih kepada masyarakat luas ya. Tapi ini masyarakat yang sifatnya media sosial dunia maya gitu. Tapi tetap di dunia nyatanya tetap ada itu. Sedikit Kak, siapa dari saya gitu Kak. Ibron, tapi memang kenapa dengan modernisasi? Kalau memang pesantren tetap menjalankan pola-pola tradisional, memang kenapa? Contoh Gus Bah itu nggak punya HP. Tetap zamannya yang mengikuti Gus Bah. Orang-orang nantinya ya sowan ke sana minta ilmu dari Gus Bah itu. Saya kira nggak perlu harus buat-buat banyak-banyak hal ya, Mas Yusron. Ustaz Yusron, mohon maaf. Begini, betul ya. Zaman dulu, ibaratnya gini Mas ya. Ada pepatah ya. Timbo ya. Kita ibaratkan ilmu itu adalah air ya. Jadi kalau ibarat dulu itu ibaratnya itu eh, timbo, posisi ember ya namanya. Ember mendatangi air ya. Kalau zaman dulu pakai sumur gitu ya. Itu zaman dulu.
Kalau zaman sekarang zamannya ya air yang mendatangi gelas, bukan gelas yang mendatangi air gitu. Jadi harus bisa menyesuaikan dulu. Kalau Gus Bahak, maksudnya gini, kelasnya sudah beda ya. Kalau di masyarakat umum ya, masyarakat desa pedesaan gitu ya, kalau tidak menggunakan cara maksudnya kita datangi atau kita mungkin bahasanya apa pendekatan sosial gitu ya, ya itu mereka takut tuh Mas ya, mau ngaji itu malu ya, karena itu tadi zaman sekarang itu air mendatangi gelas. Jadi air yang ada di teko itu mendatangi gelas, bukan gelas yang mendatangi air kayak tadi sumur itu ya. Ember menggunakan ember mendatangi air. Beda zaman, tapi bisa juga zaman sekarang ya masih memberlakukan ember mendatangi air gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, tergantung situasi dan kondisi, harus fleksibel ya gitu. Nggak semua orang eh, apa namanya keramat seperti Gus Baha gitu loh. Makamnya beda Mas. Ya berarti tergantung situasi dan kondisi di masyarakat suatu daerah begitu Ustadz Yusron ya. Kalau memang masyarakatnya memang sudah agak Islami, mungkin kita nggak perlu terlalu muluk-muluk bermodernisasi. Cukup kita apa namanya perkuat diri. Mungkin mereka datang sendiri gitu ya Ustadz Yusron ya. Iya, ya kayak kita contoh lah di Papua. Masa mereka mau datang kita harus datang ke sana dong. Oke oke, terima kasih. Ya mungkin itu yang bisa bisa dibantu jawab oleh Ustadz Yusron, Mbak Safira mungkin bisa di apa ditanggapi atau memang sudah seperti itu jawabannya atau mungkin menurut panjenengan itu seperti apa sebetulnya jawaban dari pertanyaan pesantren bagaimana pesantren menghadapi modernisasi dan jangan sampai kehilangan tradisionalnya tadi, Mbak Safira. Ya, Kak, terima kasih sebelumnya. Tadi kan saya juga menyampaikan pertanyaan yang sudah dijawab juga. Jadi bukan kita yang memaksa untuk pesantren ini harus ikut zaman, bukan seperti itu. Tadi kan saya pertanyaannya juga bagaimana cara pesantren menjaga nilai-nilai tradisionalnya di tengah arus globalisasi gitu kan. Terus tadi kemudian sama Kak Yusron diberikan analogi kalau dulu itu air mendatangi timba, kalau sekarang itu kan timba mendatangi air. Ya otomatis kalau dakwah yang sekarang itu kita harus pandai-pandai untuk ibaratnya jemput bola gitu, nggak mungkin apa bolanya datang sendiri ke kita gitu. Jadi nggak bisa kayak yang seperti Gus Bahak semua apa melestarikan ketradisionalannya nggak bisa seperti itu. Jadi sudah terjawab sih Kak, tapi mungkin ada yang mau menambahi juga tidak apa-apa. Terima kasih. Oke, barangkali teman-teman ada yang mau membantah atau Untuk Ron pertanyaan dari terakhir itu pluralisme apa liberalisme Kak? Tadi pertanyaan terakhir apa Pluralisme Kak. pluralisme. Oke. Iya, masyarakat majemuk jawab Kak. itu. Oke, mungkin dua pertanyaan terkait dengan bagaimana pesantren menghadapi atau bagaimana sikap pesantren terhadap
keberagaman dan toleransi agama begitu ya. Saya kira kalau memang pesantren dalam hal ini kiai dan santrinya sudah alim allamah, pasti memiliki memiliki nilai-nilai toleransi beragama yang tinggi. Kalau memang pesantrennya sudah maju, kiainya alim allamah, enggak kiai yang mondok hanya bulan Ramadan seperti itu ya, santri kilatan kemudian pulang mendirikan pesantren seperti itu. Saya kira sudah alim alama pasti akan peduli terhadap toleransi beragama. Kalau memang pesantrennya atau kiai dan santrinya saya kira belum alim, belum pandai betul tentang ilmu agama kemudian mendirikan pesantren, saya kira akan tidak peduli dengan toleransi beragama. Itu saya kira seperti itu Mbak Safira. Mungkin Mbak Nida. Atau yang lainnya mungkin teman-teman lah mohon dibantu lah, ini pertanyaannya sangat sulit ya. Bismillah, untuk masalah pluralisme atau kemasyarakatan yang ada ya, bagaimana pondok-pondok yang kita ketahui itu pasti bersifat wasyati atau pertengah-tengahan. Dalam pertengah-tengahan ini kita disebut merujuk pada makalah kami juga di kelompok 13 bahwa perbedaan dalam kemasyarakatan itu bukanlah suatu untuk diselisihi atau suatu konflik, tapi justru perbedaan itu adalah sebuah rahmat, sebuah kasih sayang. Maka pondok sebagai garda terdepan untuk menyikapi sebagaimana keberagaman ini selama tidak keluar dari jalan as-sunnah dan Quran. Allah yarham. Masya Allah, begitu Mbak Safira jawaban pandangan dari Ustadz Akbar Yuhardi. Mungkin bisa menanggapi kembali atau bagaimana? Ya, baik Kak. Terima kasih ya. Berarti dari jawaban teman-teman ini yang bisa saya simpulkan adalah tadi ya yang disampaikan pertama sama Kak Yogi, kalau semakin alim kiainya gitu ya. Berarti begini ya Kak ya, semakin berilmu seseorang itu maka akan semakin wasatiyah atau semakin moderat gitu. Jadi tidak adanya fanatisme gitu ya. Saya kan kalau orang yang fanatik itu kan pasti tidak bisa toleransi seperti itu ya Kak ya. Jadi semakin berilmu semakin moderat gitu ya Kak ya. Itu yang saya pahami sih dari jawaban teman-teman. Iya, fanatik buta Mbak. Kalau fanatik saja saya kira nggak terlalu parah. Fanatik buta yang menyalahkan kelompok lain atau menyesat-nyesatkan kelompok lain, yang paling benar adalah kelompok kita. Agama yang benar hanya Islam, agama yang lain salah. Semuanya kafir, harus kita bunuh, harus kita basmi dari muka bumi. Itu yang pemahaman-pemahaman yang fanatik buta, itu yang salah seperti itu Mbak Safira. Oh iya Kak, baik Kak, terima Iya. kasih. Kak Yogi, Brebesnya mana ini? Kelampok Pak ya? Brebesnya Paguyangan, Tad, Bumi Ayu. Oh, Bumi Ayu. Iya, 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 iya. Sedikit menambahi boleh Kak? Silakan Ustadz, mohon pencerahannya lah inilah, monggo. Aduh, orang apa kurang kepenak nih ya? Aduh, ya, 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 ya. Kalau plural itu kan ya jamak ya, jamak. Jadi berarti tanggapan ya atau sikap kita ketika mungkin
di sekitar pondok, karena ini fokusnya ke pondok pesantren ya. Itu sikap kita kepada masyarakat, terutama yang mungkin beda keyakinan gitu ya. Nah, tetap ya ini yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW itu ya. Kayak ambil contoh aja lah gitu ya. Ketika kita masak gitu ya, masak makanan entah itu gulai itu otomatis kan baunya kan zaman dulu atau zaman sekarang kadang kan masih nyebar tuh bau makanan kita itu kalau pas masak ya, apalagi masak besar gitu. Nah, kita dianjurkan untuk berbagi gitu. Dan toleransi nggak cuma sebatas yang dikasih cuma keluarga kita gitu loh. Tapi juga tetangga kita, apalagi samping rumah kita gitu. Kita kasih ya, kita bagikan gitu. Sebenarnya ada cerita yang lebih menarik sih, tapi ini mungkin waktunya sudah mepet ya. Tadi nggak sempat saya tuh. Intinya itu apa ya, sikap kita ya dari pondok pesantren itu harus bisa itu memahami situasi dan kondisi. Apabila masyarakat kita, maksudnya masyarakat pesantren gitu ya, banyak pemahaman yang mungkin berbeda dengan kita ya. Tapi ada catatan di luar tidak melewati batas. Jadi kalau seumpama mereka nggak sampai bahasanya itu melakukan kegiatan ataupun mungkin menyampaikan atau bahasanya itu hoax gitu ya, bahasanya gitu ya, dan menyuruh masyarakat atau menjelek-jelekan agama Islam. Nah, itu baru ya. Jadi ada batas-batas tersendiri ketika kita toleransi. Jadi ada tuh kalau di fikih itu ada kafir zindik dan juga kafir non zindik gitu ya. Jadi kalau kafir tidak menyerang atau tidak melawan itu kita tidak boleh tuh untuk menyerang. Harus kita hormati. Kecuali kalau mereka sudah bahkan terang-terangan gitu menjelek-jelekan kita, baru kita boleh untuk bahasanya itu bereaksi gitu. Karena ada batas-batas tersendiri untuk toleransi gitu. Jadi harus diingat tuh ya, toleransi itu memang perlu dan boleh dan wajib ya. Tapi ada batas-batas tertentu. Ya paling ramai kan untuk plural ya. Itu kan bapak plural kita kan yang kita kenal Gus Dur gitu ya. Nah, kalau zaman akhir-akhir ini kan yang mungkin beberapa tahun belakang masalah ucapan hari Natal gitu kan. Nah, itu hukumnya gimana? Ada dua versi ya. Tergantung si subjek atau status kita. Kalau status kita sebagai tokoh masyarakat ya otomatis apalagi tokoh masyarakat yang berdampingan dengan masyarakat luas ya. Dalam artian tokoh-tokoh agama kayak contoh ya Menteri Agama itu ketika mengucapkan selamat hari Natal diperbolehkan ya, tapi ada batas-batas tersendiri. Tapi kalau bagi orang awam tidak ada kepentingan untuk kemaslahatan ya, tidak ada status sosial dalam arti tokoh menjadi tokoh ya tidak perlu ya, tidak perlu karena mereka pun sama nggak diucapkan hari Natal pun juga nggak masalah, nggak meminta gitu. Nah, itu contoh kecil untuk menghadapi pluralisasi. Itu mudahnya gitu. Mungkin yang dapat saya sampaikan gitu. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Ustadz Yusron atas penjelasan, pandangan, dan mau'izatul hasanahnya. Mungkin mungkin karena waktu mungkin sudah zuhur seperti itu ya, karena kita harus menjalankan aktivitas-aktivitas yang lain, terlebih aktivitas sholat zuhur berjamaah. Mungkin diskusi mungkin kita cukupkan saja. Mungkin Mbak Nida bisa kita tutup diskusi, sharing-sharing dan silaturahmi kita bersama di siang hari ini. Monggo Mbak Nida, saya persilahkan. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah presentasi hari ini kelompok 13 dan 14 telah selesai. Mari kita tutup kelas pembelajaran hari ini dengan bacaan kifaratul majlis bersama-sama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar guys, Waalaikumsalam. di Assalamualaikum. screenshot dulu. Absen guys. Ya, sebentar kita tak screenshot dulu. Terima kasih Ustazah Safira, Ustaz Yusron, terima kasih Mbak Nida, teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Yogi. Sebentar nih, bentar belum Terima selesai. kasih para pemakalah hari ini. Sama-sama. Ayo dolan nang Kalongan, Mas Yogi. Wah, ente wong Pekalongan ki berarti Iya. waduh meneh. Orang Cilacap, Bos. Udah ya. Terima kasih. Boleh keluar ya. Ini saya screenshot.